Proses yang sudah berjalan dari tim Bang Misti sendiri seperti apa, Bang? Kalau saya lihat, saya rasakan nggak terlalu sulit sebenarnya. Alhamdulillah tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU telah kita lalui. Orang-orang yang pernah mendukung petahana menang justru dia yang menang. Ya. Saya melihat, wah ini kayaknya ada peluang nih, ada peluang. Biasa-biasa di politik kan berkawan. Kupas, kulik isu Kapuas. Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Kurnia Santosa dalam program acara podcast RRI Pontianak Kupas atau Kulik Isu Kapuas. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri pendengar, saya akan perkenalkan kepada Anda. Ini adalah bakal calon Bupati Kabupaten Sambas yang maju dari jalur perseorangan atau dari jalur independen. Dan saat ini proses pencalonan beliau sudah memasuki tahap verifikasi faktual atau KPU sedang melakukan sensus terhadap dukungan yang sudah diberikan oleh bakal pasangan calon perseorangan ini untuk didata. Kita akan berdiskusi tentang apa yang kemudian menjadi dasar bagi pasangan calon perseorangan dari Kabupaten Sambas ini untuk maju di Pilkada 2024. Kita langsung sapa, ada Bang Misni Safari. Bang Misni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah Sehat. Tadi habis mutar-mutar cari dukungan juga di Pontianak nih Bang. Ceritanya Bang. Alhamdulillah tadi ini kita Gimana? saya silaturahmi ke rumah kawan-kawan dan juga ngelayat lah ada saudara kita yang meninggal. Pas kita di Pontianak kita ngelayat sambil nunggu waktu dipanggil oleh RRI ini gitu. Kita undang nih pendengar dan pemirsa Pak Misni Safari bakal calon Bupati Kabupaten Sambas periode 2024-2029 dari jalur perseorangan. Bang Misni, langsung saja Bang. Siap. Karena kita tahu bahwa politik di Pilkada Kalbar khususnya dan Kabupaten Sambas ini saat ini sedang memasuki tahap-tahap yang krusial di mana bakal calon ini masih mencari dukungan termasuk dari Bang Misni di Kabupaten Sambas. Sejauh ini untuk proses pencalonan Bang Misni sendiri gimana Bang dengan wakil? Ya, alhamdulillah, makasih Bang Santo. Jadi memang saya ini kan memang suka di politik ya. Dari mahasiswa dulu sudah aktif di kampus. Aktif di HMI juga Bang? HMI, kemudian di Senat, di BEM gitu kan. Nah, waktu saya di Sambas memang juga masuk di partai politik. Dan alhamdulillah pernah juga menjadi pimpinan DPRD sebagai wakil ketua DPRD Sambas dari Partai PAN. Nah, di Pilkada 2024 ini saya melihat ada peluang untuk kita maju dan kita coba memilih lewat jalur perseorangan atau jalur independen. Bang, kalau kita lihat jalur perseorangan atau independen ini agak susah, artinya mencari dukungan sebanyak 20% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Sambas. Sejauh ini proses yang sudah berjalan dari tim Bang Misni sendiri seperti apa, Bang? Sebenarnya kalau saya lihat, saya rasakan nggak terlalu sulit sebenarnya, karena kita kan sudah lama ya di politik, di masyarakat. Kebetulan saya juga diberi amanah sebagai ketua MABM, sebagai ketua panitia pembentukan Sambas Utara Pemekaran Daerah dan ormas-ormas lain. Nah, kemudian persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang itu minimal 8,5% dari total jumlah DPT. Jumlah DPT ya? Nah, jumlah DPT, jadi bukan jumlah penduduk, tapi jumlah DPT. Jadi dapat kita hitung minimal itu didukung oleh 38.955 pendukung. Manusia semua ya Bang? Iya, manusia semua. Disambung di KTP soalnya. Jadi kita sudah bekerja, karena kita sudah punya pilihan untuk jalur perseorangan, sehingga saya mulai bergerak itu bulan September 2023, kita sudah mulai bergerak di lapangan, membentuk tim untuk mencari KTP. Jadi KTP ini betul-betul kita cari di lapangan, bukan hanya ngambil gelondongan gitu, enggak. Karena memang misi kita nak menang gitu kan. Nah, jadi kita betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul serius menghimpun KTP ke masyarakat, dan kita sudah bentuk tim-tim di masyarakat, di desa-desa, di kecamatan. Alhamdulillah tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU telah kita lalui. Yang pertama, sejak tanggal 10 Mei 2024 kita sudah menyerahkan KTP fisiknya ke KPU dan mereka sudah hitung jumlah yang masuk, jumlah minimal itu kan 3895. Nah, waktu itu kita sudah masukkan 46.888 dukungan. Alhamdulillah sudah memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang KPU dan
PKPU gitu. Oke. Kalau untuk sekarang perfaknya seperti apa Bang prosesnya? Nah, tahapannya setelah kita masukkan ke KPU fisiknya, kemudian di-upload ke dalam informasi calon kada atau silon kada. Kemudian tahap berikutnya kita di verifikasi administrasi. Nah, setelah di verifikasi administrasi tuntas misalnya memenuhi persyaratan minimal, barulah KPU melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu verifikasi faktual di lapangan. Dan memang ini rasanya cukup berat sebenarnya, karena sistemnya bukan lagi sistem random atau sampling, ini sudah sistem sensus. Satu-satu berarti. Jadi satu-satu, man to man lah gitu kan, Oke. head to head ditanya oleh petugas PPS ke masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah mereka melaksanakan verifikasi tahap 1, ternyata kita masih kurang. Masih kurang 7.565 sesuai dengan PKPU nomor 008 tahun 2024 pasal 88 itu kita diharuskan memperbaiki sejumlah kekurangan. Nah, jadi tahap sekarang ini adalah melaksanakan verifikasi faktual kedua dengan syarat kita harus memasukkan sejumlah kekurangan 7565 dan sudah kita masukkan lebih dari itu sebanyak 14.754. Oke. Kalau saya lihat dari tadi Bang Misni bilang awalnya 48.000. 46.000 Bang ya. Iya, iya. Terpenuhi syarat minimal. Terpenuhi. Kemudian di Verpak nih sekarang masukkan lagi 14.000. Banyak benar stok KTP-nya dari mana Bang? Ya, memang kita tim ini sudah jalan. Siap jalan. Sudah jalan. Tinggal kita perintah kawan-kawan, saya sebut tuh Korcam namanya, koordinator kecamatan, dan Korcam ngasih informasi ke Kordes. Udah, kita masih kurang nih, segera cari, dikasih waktu 5 hari misalnya kan. Udah, semuanya bergerak gitu. Karena sekarang sudah mudah lewat teknologi. Jadi pakai foto-foto gitu kan. gitu. Ditemui rumah orang itu, naik rumah ke rumah dan ketemu kelompok-kelompok juga kan. Ada, mereka kirim ke kita proses. Kita proses sesuai dengan form-form yang ada. Nah, udah kita masukkan dalam silon. Nah, setelah dimasuk silon baru dipermin lagi. Setelah permin kemarin itu dari 14.754 yang lolos yang MS-nya memenuhi syarat itu sebanyak 13.641. Nah, artinya sudah melebihi dari Yang jumlah diminta kekurangan kurang dari KPU. 7.000 lebih itu. Nah, sekarang ini sedang berlangsung proses verifikasi faktual. Oke. Bang Misni, kita Ya. nih melihat daerah-daerah lain. Ya. Artinya di Kalbar nih bahkan kemarin ada juga calon gubernur tak jadi gara-gara KTP kurang nih Bang. Iya. Dukungan kurang Iya, kan? dukungan kurang. Nah, kemudian di Ketapang kemarin kalau saya tidak salah itu ada beberapa orang juga yang mencalonkan dari jalur Iya, independen, betul. tumbang juga kan. Iya. Bahkan kalau di Kalbar ini berarti sekarang cuman Bang Misni. Iya. Satu-satunya orang yang akan maju ke Pilkada Kabupaten Sambas dengan jalur perseorangan. Kalau saya nanya belum bilang, punya duit berapa Bang untuk mengumpulkan semua KTP itu Bang? Atau punya mekanisme apa sehingga optimis dan sampai sekarang KTP ini tak berhenti kata orang? Alhamdulillah ya. Jadi memang saya sudah sering ke lapangan dan menjual gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran untuk Sambas. Ternyata mereka cukup tertarik dengan gagasan kita gitu. Saya kalau dihitung secara materi memang nggak punya uang, nggak punya banyak uang lah gitu. Alhamdulillah teman-teman mensupport saya karena memang mereka melihat ada gagasan, ada ide yang ini sepertinya bisa untuk membawa Sambas nih ke arah yang lebih maju gitu, yang lebih baik. Nah, sehingga mereka tuh dengan senang hati membantu kita. Nah gitu. Bahkan yang nggak sebut orangnya gitu, mereka tuh betul-betul support saya habis-habisan gitu. Karena satu ya, yang dilihat tuh bahwa saya sampaikan bahwa Sambas ini perlu ada lompatan-lompatan yang kuat, yang tinggi untuk kemajuan Sambas. Yang kedua, kepala daerah itu saya bilang harus memiliki pemikiran bagaimana membuat faktor-faktor pendorong, faktor-faktor pendukung, dan faktor-faktor pengungkit kemajuan daerah. Jadi saya bilang jadi kepala daerah itu jangan hanya mengandalkan APBD yang sudah tersedia. Ya. Nah seperti itu saya bilang. Jadi kalau APBD ini siapapun jadi bupatinya, saya bilang pasti mengurus APBD, pasti mengurus jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, pupuk, gas, dan lain sebagainya. Nah, saya coba tawarkan gagasan ini, satu, bahwa saya bilang Sambas ini masih sangat luas, perlu kiranya untuk didorong pemekaran daerah, pembentukan daerah otonomi baru. Karena
di samping luas dan juga sebelang ketika kita melihat daerah-daerah lain itu ketika dimekarkan mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan, kenapa enggak? Yang kedua, cara kita mengambil uang dari pusat itu sebelang salah satunya dengan cara pemekaran daerah. Inilah kita mengambil uang, ngambil kue pembangunan dari pusat secara konstitusional, terus-menerus dan permanen. Nah, sehingga mereka mungkin masuk ke pikiran mereka, udah kalau gini bagus nih. Yang kedua, saya bilang Ketiga bang. ketiga ya. Yang ketiga, Sambas ini secara historis saya bilang dulu adalah kerajaan Islam yang kuat. Kerajaan Islam Melayu yang sangat disegani di Santero Nusantara saya bilang, termasuklah di Malaka, di Singapura. Hubungan dagang kerajaan Sambas ini luar biasa. Yang kedua, dari sisi keilmuan agama, Sambas ini dijuluki sebagai Serambi Makkah. Kenapa? Karena banyaknya orang Sambas itu yang belajar ke Timur Tengah, ke Saudi, dan ke Mesir, ke Kairo, Mesir. Dan mereka itu menjadi ulama. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Beliau ini merupakan guru para ulama di Nusantara. Silakan dicek dalam catatan sejarah beliau. Yang kedua, generasi berikutnya ada ulama juga yang sangat terkenal dari Sambas, namanya Haji Muhammad Basyuni Imran, yang merupakan Maharaja Imam Kesultanan Sambas. Jadi beliau ini kuliahnya di Kairo, dan yang membuat beliau terkenal ini dengan sebuah pertanyaan yang cukup menggetarkan dunia, limaza ta'akhkharal muslimun wa limaza taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam ini kok mundur, di luar Islam tuh maju, Eropa maju, Perancis, Inggris maju gitu kan. Kenapa kita tertinggal? Nah, ini yang buat pergerakan perlawanan terhadap penjajah pada waktu itu. Nah, ini dari Sambas. Nah, sekarang ini sebenarnya zaman kita ini apa? Jangan kita terlena dengan masa lalu. Maka dari itulah saya coba munculkan gagasan untuk membangun sebuah masjid besar di Sambas. Kita beri nama Masjid 1001 Kubah, yang itu nanti kita giring menjadi Masjid Nasional Perbatasan NKRI. Karena memang masjid ini berada di daerah perbatasan. Nah, kenapa kita buat masjid yang besar, yang indah, yang megah? Kita ingin Sambas ini dilihat kembali, dan ini sebagai pemantik untuk menjadikan Sambas sebagai, mengembalikan Sambas sebagai Serambi Makkah. Bukan masjid ini kita politisir untuk saya mau jadi calon bupati, tidak. Ini betul-betul kita ingin mengangkat Sambas kembali gitu. Nah, jadi masjid ini bukan kita lihat dari satu perspektif. Jadi masjid ini kita lihat dari multi perspektif, ya. Tidak hanya perspektif ibadah. Kalau perspektif ibadah cukup Sambas itu masjidnya sudah banyak sudah 750 masjid. Belum tambah lagi surau, musola, langgar, itu kurang lebih 1.200. Artinya sudah cukup kalau soal untuk ibadah. Tapi masjid ini kita bangun, kita lihat dari perspektif lain. Perspektif pendidikan, perspektif sejarah, ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapan kita inilah nanti yang akan memantik kembali, dan nanti harapan kita menjadi magnet untuk orang datang ke Sambas. Sehingga berputarlah ekonomi. Nah, gitu. Berarti kan ini tujuan jangka panjang, Bang, ya? Iya, jangka panjang. Tadi saya itu. Tapi dan sebenarnya bukan hanya jangka panjang, ini sudah on the track sebenarnya. Sudah on the track, sudah berjalan, tinggal mempercepat. Maka dari itulah teman-teman itu ingin itu saya jadi bupati biar cepat ini barang gitu. Jadi biar cepat ini barang. Nah, sekarang nih abang nih belum jadi bupati, jadi apa ya gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu. Tadi kan ketika kita berbicara konsep pembangunan, walaupun sekarang udah on the track, tapi saya balik lagi nih, Bang. Saya tarik lagi. Saya tidak mau terjebak dengan program-program yang akan abang tawarkan ke masyarakat. Cuman kan begini, Bang, ada problem ketika seseorang itu mau mencari dukungan, maka minimal orang yang diajaknya nih paling tidak adalah diiming-imingi misalkan makan gratis kan, misalnya nih, Bang, sekolah gratis, yang berbau program-program tapi sifatnya lebih instan, kemudian lebih bisa dicerna. Nah, kalau tadi yang abang sampaikan ini barusan, ini akan membawa ke masa depan. Artinya apakah kemudian ini tidak menjadi kesulitan orang menerjemahkan apa yang abang pikirkan untuk disampaikan ke mereka? Ya, saya kira saya sangat berterima kasih kepada tim-tim saya di lapangan, termasuklah Korcam, Kordes, karena mereka lah yang... Berapa Korcam, Bang, sekarang? 19 berarti di semua kecamatan ada? Ya, sekecamatan ada, dan bahkan di desa-desa pun ada gitu. Jadi mereka lah yang
mengkomunikasikan ini sehingga mereka dapat KTP. Jadi saya terima kasih sekali kepada tim-tim Sambas Gemilang, baik yang di kecamatan maupun di desa. Jadi mereka lah yang cari KTP. Ya saya hanya mampu kasih mereka biaya bensin lah, biaya kopi lah gitu. Itu saja gitu. Dan memang saya rasakan tuh sangat murah dibanding dengan kita lewat jalur partai politik. Oke. Nah. Bang, tadi kalau di flashback sedikit, mengumpulkan KTP ini kan bukan hal yang gampang, Bang. Kemudian teknisnya tuh seperti apa dia ketika misalkan orang dari kecamatan A mengirim sekian ribu KTP, Ya. mobilisasi dukungannya seperti apa misalkan ya sehingga sampai barang itu ke KPU? Ya, kalau kita misalnya berpikirnya dadakan, ya mungkin agak repot. Oh gitu. Kalau saya ini kan sudah lama merancang nih, sudah lama kita rancang, makanya kita tuh investasi sosialnya sudah sangat lama gitu, sehingga kita tuh agak lebih mudah mengkonsolidasi. Bahkan kemarin tuh kita kekurangan 5.043 waktu Permenkes 1, dalam waktu berapa hari sudah 11.000 lebih kita masukkan. Nah gitu. Nah kemudian yang Permen kedua ini untuk papak kedua kita dikasih waktu juga kurang lebih 5 hari. Kita gerakan tim, alhamdulillah sudah bisa kita kumpulkan 14.000 lebih kan. Nah ini karena tim ini dah betul-betul jadi, mereka tuh betul-betul siap tempur lah gitu kan. Karena memang ada hal-hal yang kita sampaikan dan bahkan niatkan dalam hati, dukung saya ini ingin bangun masjid, insya Allah jadi ibadah. Berarti Sebilang gitu. Ingin bangun masjid gitu lah. Iya. Simpel saja. Kalau mau bayar nggak mampu saya bayar. Asumsinya misalnya satu KTP 50.000 saja lah, udah berapa gitu, nggak mampu saya bayar. Nah gitu. Ini alhamdulillah ada yang betul-betul murni nggak dibayar pun dia tak mau, alhamdulillah gitu. Iya. Jadi ini saya kira betul-betul menjadi rahmat lah bagi saya dan kawan-kawan bersama Bang Haji Mariadi selaku wakil bupati. Dan tahapan sekarang ini sudah hampir tahap akhir. Nah, verifikasi faktual sudah berjalan kurang lebih 5 hari ini. Nah, hasil pantauan kita, insya Allah kita optimis dan yakin kita bisa lolos. Bang, saat proses administrasi verifikasi faktual di KPU, Abang tidak khawatir kemudian ketika nanti pas penetapan ternyata KPU bilang oh ini belum tidak memenuhi syarat karena begini karena begitu. Apakah sudah ada langkah yang lain sehingga ketika ditetapkan tidak kurang dukungan atau lain sebagainya, Abang bisa melakukan klaim? Ya, saya kira KPU sudah melaksanakan sesuai regulasi yang ada dan mereka sudah saya lihat itu sudah betul-betul on the track. Mereka sudah mengatur pasukan di lapangan, termasuklah PPS-nya, PPK dan seterusnya, dan persyaratan yang diminta pun sudah lebih dan seterusnya. Artinya kita dan KPU pun sudah mengambil langkah-langkah antisipatif. Nah, makanya kita itu sebenarnya diminta untuk memperbaiki sejumlah kekurangan, justru kita melebihkan 2 kali lipat. Ini kan sudah antisipasinya. Nah, kemudian hasil berjalan ini kita pantau ke kawan-kawan, sepertinya kita optimis dari 13.641 itu kita yakin bisa sampai 85% sampai 90%. Artinya kita dipastikan lolos. Tapi Abang tidak melakukan gerakan-gerakan untuk kemudian mempersingkat KPU? Nah, kan hasil bekerja sesuai dengan realnya gitu. Kecuali mereka melanggar aturan dan kita mampu membuktikan, ya udah tinggal kita komplain saja gitu kan. Tapi selagi berjalan normal, udah selesai. Kalau dari pengawasan dari Bawaslu seperti apa, Bang? Apakah agak merepotkan atau justru mempermudah kerja dari tim Abang? Saya kira Bawaslu juga bekerja sesuai dengan tupoksi mereka. Ya memang ada juga di lapangan yang agak streng gitu kan. Nah, tapi setelah kita komunikasikan, ini kan hanya sifatnya dukungan saja. Tinggal dilihat saja, dilaksanakan sesuai dengan tupoksi saudara. Kami juga selaku yang calon pun sesuai tupoksi kami. Jadi LO saya di kecamatan, LO di desa mendampingi. Ketika ada kesulitan-kesulitan, silakan hubungi LO kita di desa dan di kecamatan. Oke, Bang Ning. Hari ini saya kira kami sangat senang ya dan enjoy sekali melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual karena kita sesuai dengan regulasi yang ada gitu.
Saya lihat paling santai ya bang untuk jalan-jalan perseorangan. Iya biasalah. Optimis. Insyaallah kita. Sambil santai bang. Kita optimis ya. Bang Ning, kalau bahasa Bang Ning ini berarti anak keempat. Iya insyaallah. Minum dulu Bang Ning. Siap. Minum. Silakan kopinya diambil dulu Bang Ning. Mantap kopinya nih. Kita harus ngomong politik, harus ngopi Bang Ning. Hmm. Bang Ning. Siap. Karena anak keempat disebut Bang Ning Pak Misni nih. Iya. Jadi gini Bang Misni. Nah, tadi kita sudah menyinggung pihak-pihak yang kemudian bekerja dengan Bang Misni, artinya ada KPU, ada Bawaslu. Kalau saya sentil sedikit nih, Iya. filosofi ataupun perkembangan politik di Sambas dari pilkada dilakukan secara langsung ini kan jarang sekali petahana itu menang 2 kali, Iya. Betul. kan? Dari zamannya Pak Burhan, selesai itu terus Ibu Jul sampai dengan Pak Atbah dan terakhir Pak Satono. Dan saya dengar juga Pak ada koneksivitas antara misalkan kemarin Pak Atbah menang dengan Bu Zul. Bujul. Itu ada pernah dekat lah. Terus Pak Satono juga dengan Pak Atbah, katanya tim kampanye Pak Satono nih. Iya, betul. Nah sekarang juga katanya kemarin waktu zaman Pak Satono maju, Bang Misni juga jadi tim kampanye Pak Satono. Iya. Apakah gimana Bang? Ini apa ya? Ada keunikan tersendiri kalau saya lihat di Sambas nih. Iya. Artinya tidak ada petahana yang menang. Kemudian orang-orang yang pernah mendukung petahana menang nih justru dia yang menang. Iya. Kalau melihat ini Abang optimis ketika nanti ditetapkan calon bupati bisa menang melawan petahana? Sepertinya seperti itu tuh. Insyaallah ya. Jadi memang saya ini betul sering menjadi tim sukses, termasuk zaman Pak Burhanuddin dengan Bu Juliarti tahun 2006. Karena di PAN, karena PAN. Karena PAN juga dulu saya, jadi kebetulan PAN itu mengusung Pak Burhan Bu Juliarti 2006. Alhamdulillah berhasil Pak Burhan Bu Juliarti. Kemudian 2011 Juliarti Pak Wadi Musa. Saya juga di tim sukses, jadi ring satunya saya, termasuk juga jurkamnya gitu kan. Alhamdulillah berhasil juga Bu Juliarti Pak Wadi Musa. Kemudian 2015 Bu Juliarti pasangan dengan Pak Sanusi, Pak Atbah dengan Hairia, menang Pak Atbah. Bu Jul kalah. Waktu itu Pak Satono ke Pak Atbah, saya ke Bu Jul, karena saya sekretaris PAN waktu itu, dan saya pimpinan DPRD. Kemudian 2020 saya pun mau maju sebenarnya dulu tuh. Mau maju sebenarnya saya dari jalur partai, coba saya lobby, saya nggak dapat perahu. Akhirnya Pak Satono ke rumah saya, minta tolonglah saya jadi tim. Termasuklah Pak Burhan, Ngaropi juga ke rumah saya, minta tolong saya jadi ketua timnya. Dan saya lah jadi ketua tim sukses Sapar, Satono Fahrul Rofi. Nah, kemudian 2024 ini saya melihat, wah ini kayaknya ada peluang nih, ada peluang. Ya saya biasa di politik kan berkawan, hari ini berkawan besok berlawan, berkawan lagi kan. Seperti itu, saya pun biasa dengan Pak Haji Satono kan. Kita sih udah biasa Ji, saya bilang. Nah, dulu kita 2006 kita berlawan, 2011 kita berkawan, 2015 kita berlawan lagi. 2020 saya pula jadi ketua tim sukses gitu kan. Nah 2024 nih kita berlawannya gitu. Jadi seperti itu. Ya jadi biasa aja kita ya katanya kan. Nah, itulah demokrasi di Sambas. Alhamdulillah gitu. Dan saya baik dengan Satono, baik dengan Harupi, baik. Jadi biasa kita telepon apa gitu kan, biasa diskusi apa ya. Karena kita hanya bedain ya, beda cara untuk apa namanya itu eksekusi kebijakan yang kita inginkan. Nah, ketika mereka tidak mampu, udah, tidak perlu kita berbanyak cerita. Nah, sepertinya dia nggak mampu, udah, saya coba maju nih, mudahnya saya mampu, gitu kan, itu saja pikirannya. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu ngomongan orang begini begitu, tidak perlu. Jadi sampai sekarang ini tidak pernah ada, artinya tidak pernah ada. Ya sampai hari ini. Berapa bang? Ya. Kalau di daerah lain tuh ada yang sampai kontak-kontakan. Misalkan satu partai pun ada yang sampai tegur. Nah sampai hari ini betul, memang incumbent atau petahana sampai hari ini belum ada, masih yang 2 periode. Ada tolong nanti Pak Satono nih. Nah, apakah nanti head to head atau mungkin 3 pasang calon atau 4 pasang? Kalau head to head berani ya bang dengan Pak Satono? Saya berani. 2 pasang berani, 3 pasang berani, 3, 4 siap, 5 oke, tak masalah. Yang namanya kita berjuang kan, kita tak tahu ini barang gaib. Apa tahu kan? Anda tahu kita ini barang gaib semua, tak tahu kita. Kita hanya berikhtiar, berusaha, berdoa. Dah, Allah Ta'ala semua yang menentukan ya. Tapi sampai dengan saat ini, sampai dengan Bang Misni mengumpulkan dukungan apa segala macam, dengan Pak Satono masih baik? Masih baik. Masih komunikasi? Masih komunikasi, termasuk Ngaropi juga sering nelpon. Dengan Ngaropi juga masih komunikasi? Gimana aman ke perahu, gitu lah. Jadi kita bersantai saja, ini kan demokrasi.
apalagi dibilangnya pesta demokrasi, namanya pestanya harus senang-senang lah. Jangan gitu gotok-gotokan, jangan gitu kelahi-kelahi. Nah, yang kita jual ini kan gagasan kita untuk Sambas tuh apa? Nah, gitu. Gini Bang, di beberapa pilkada tuh bahkan di pileg lah ya. Kan kadang ada money politik. Iya. Kemudian di Sambas juga kemarin pileg tuh agak tinggi nih. Iya. Tingkat money politik. Iya. Nah, apakah ini tidak akan mengkhawatirkan buat Bang Sapari? Karena Bang Sapari kan ya orang yang notabene tidak didukung sama parpol, dan kemudian ya tadi kan abang bilang abang loh yang ngomong bukan saya. Yeah. Artinya bukan tidak punya duit sih ada, tapi kan tidak mungkin pakai duit. Duit ada tak banyak. Tak baik. Tapi kalau misalkan Duit ada tapi cukup lah. Cukup lah ya. Anak beli kopi cukup gitu. Anak beli cukup gitu. Bayar saksi cukup gitu. Yang penting bayar saksi cukup. Yang penting cukup ya. Bisa ke Bang dengan gaya kayak gitu? Nah, gini saya lihat beda ya pemilihan legislatif dengan pilkadanya beda. Nah, kalau legislatif itu memang kecenderungannya itu politik transaksional tuh kayaknya nggak bisa lagi dihindarkan. Yeah. Karena saya bilang kalau politik kalau legislatif itu suara ini bisa dihitung. Oh, misalnya satu kursi itu 5.000 suara. Nah, udah. Caleg berhitung nih. Aku harus dapat misalnya 3.000. Nah, bagaimana rumus 3.000 nih? Nah, gitu. Nah, kalau pemilihan kepala daerah nih selain masyarakat melihat figurnya, ya kan? Nggak mampu juga si calon ini mau bayar. Berapa banyak tuh Sambas tuh? Kalau misalnya 2 pasang calon misalnya kan, 457.000 pemilih. Nah, gitu kan? DPT 457.000 ya Bang ya? Iya, 457 sekarang nih. Nah, jadi seperti itu. Kalau kemarin legislatif 458, ini masih belum final. Jadi kemarin terakhir hasil sosialisasi KPU itu baru 47 sekian gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya optimis memilih kepala daerah itu beda dengan pemilihan pileg legislatif. Nah, maka itu yang penting masyarakat tuh sering kita kunjungi, berdiskusi semacam itu saja gitu pendekatannya gitu. Kalau kayak gitu nggak capek Bang? Berapa kali abang harus datang ke 9 kecamatan di sana? Ya. Ketika masa-masa ini atau seberapa kali abang buat diskusi? Ya, saya sih karena emang indah jiwa kita ya. Kita suka di politik, nggak pernah capek. Waktu saya jadi ketua, sampai hari ini saya masih jadi ketua pemekaran Sambas Utara, itu seluruh desa udah masuk saya melaksanakan musdes di setiap desa. Karena syaratnya harus musdes. Belum lagi desa-desa lain. Saya ini hampir semuanya hafal dengan desa. 195 desa itu hafal saya. 195 desa di 9 kecamatan hafal. Di 19 kecamatan. Di 19 kecamatan. Ya, hampir seluruhnya sudah saya kunjungi. Dari 19 kecamatan tuh menurut abang yang menjadi basis utama sudah juga dikunjungi? Udah, bahkan berkali-kali malahan. Berkali-kali, bukan sekali gitu. Karena saya kan tinggal di Sambas, istri saya orang Sambas, rumah di Sambas. Kapan-kapan saja saya bisa ke lapangan kan. Apalagi saya diberi amanah sebagai ketua Majelis Adat Budaya Melayu. Di Sambas ini kan kalau sudah Sabtu Minggu, tak berhenti orang nikahan tuh. Oh gitu. Nah, jadi diundang gitu. Meskipun saya nggak ada jabatan di pemerintah, tapi sering diundang. Jadi kalau sehari itu berapa titik yang abang kunjungi misalkan untuk? Kalau mampu biasa sih 3 titik. Kalau berdekatan. Kalau jauh paling 1 ya. Nggak mampu gitu. Nanti kita jadi lebay-lebay Malang pula. Karena itu. Kita makan siang. Apa namanya? Itu yang kemudian jadi pemikiran utama bahwa Sambasnya harus dimekarkan. Betul. Nah, itu juga selain luasnya wilayah, kemudian juga kita mendekatkan urusan, memudahkan urusan pemerataan pembangunan, dan yang paling penting itu inilah cara ngambil kuih pembangunan dari pusat secara konstitusional, saya bilang, secara permanen dan terus menerus. Tapi kemarin kalau Bang Misni kan klaim bahwa Bang Misni timnya Pak Satono, kenapa itu tidak dieksekusi dari awal Pak Satono memimpin? Udah, dan bahkan kami sudah 3 kali audiensi ke Bupati. Nah, cuman Bupati bilang, ini Ji masih moratorium. Saya pun sudah diskusi dengan beliau, Ji, saya bilang moratorium itu bukan larangan. Apalagi daerah perbatasan. Yang kedua, moratorium itu sebenarnya hanya rem saja, rem pemerintah biar masyarakat ini tidak terlalu jor-joran mengusulkan pemekaran. Yang ketiga, moratorium itu saya bilang bukan kewenangan Bupati, ini kewenangan Presiden, lex spesialis Presiden, hak prerogatif Presiden. Bupati itu hanya melaksanakan
kewenangannya sesuai diatur Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal Majukan nggak? ya pasal Pengajuan. 37 ayat 1 poin B apa menyetujui bersama DPRD, itu saja kewenangannya. Setelah itu bawa ke provinsi, kewenangan provinsi Pak Gubernur dan Ketua DPRD provinsi. Yang penting sudah diajukan aja ya. Udah sebenarnya, gitu. Bang, ya? Pun saya bilang ini pun kalau tekan sekarang pun tidak mungkin jam Nggak 45 mungkin. tahun nih barang. Ya, oke. Harus masih banyak pasal-pasal yang harus dilewati gitu. Artinya ketika ditekan oleh bupati selesailah satu Juga. pasal gitu. Pasal. Pasal berikutnya ke gubernur. Selesai gubernur kan DPRD, selesai satu pasal baru pasal berikutnya pasal 38 gitu dan seterusnya lah gitu. Nah, artinya kita sudah berupaya secara secara lisan, secara tulisan pakai surat audiensi dan saya semuanya terdokumentasi. Jadi tidak bisa kan, namanya kapan? Ada semuanya dokumentasinya, videonya pun ada, beritanya pun ada di media. Pantas abang nih banyak itu bang ya, banyak mengurus organisasi. Saya tahu kalau dibaca kan tadi biodata yang dikirim kan, ini Iya. tak selesai 1 jam nih. Pernah ketua ini, pernah ketua itu. Iya, betul. Ormas di sini, ormas di situ kan. Iya, Jadi tertiban administrasi juga bang ya. insya Allah. Makanya dukungan untuk calon perseorangan tuh ya, on the track lah ya. Ya relatif agak mudah lah dan on track sekarang udah on the track. Nah jadi karena saya ini memang suka organisasi, waktu kuliah masuk HMI, kemudian aktif di kampus jadi ketua senat gitu kan dan sempat jadi presiden mahasiswa Untan gitu kan. Jadi ketika saya kuliah tuh udah terbiasa lah. Terbiasa dengan Udah terbiasa dengan berorganisasi gitu. Bang Misni, kita kalau misalkan ngomongkan masalah pilkada nih, kemarin kan kita memflashback ke pilpres. Nah, kan pilpres nih kita lihat hasil pilpres itu bahwa ada apa ya? Ada dukungan mayoritas dan dukungan yang masif dari kalangan milenial. Nah, kalau tadi yang abang jelaskan tadi sampai dengan beberapa lama ini kita berbicara diskusinya tentang pembangunan yang kalau bisa dicerna ini hanya oleh kalangan elit dan apa ya, orang-orang terbatas, kelas orang tua lah Iya. yang jadul-jadul. Kalau Iya. anak-anak muda ini mana tahu pemekaran. Iya. Nah kalau misalkan dari 400 tadi 457 pemilih di Sambas, mungkin tuh 60%-nya generasi milenial atau Gen Z. Kalau kita hitung tuh mungkin sekitar 51% lah. 51%-nya Gen Z. Ini ada Gen Z tuh gitu. Kemudian apa untuk meyakinkan kawan-kawan Gen Z nih? Iya. Jadi bisa ikut berpartisipasi dengan Bang Nis nih. Ya pertama memang kita harus tahu dulu nih kegemaran anak-anak muda nih kan apa gitu kan. Nah salah udah kita siapkan juga. Sekarang memang kita belum karena kita ini kan fokus ke perahu nih. Nah kalau sudah fokus perahu nih enak. Jadi belum kita ngomong. memikirkan game online. Udah ada game online, udah ada ngadakan festival musik, ada festival musik Melayu kontemporer pun udah kita siapkan apa kan. Nah tinggal nanti yang penting kan lolos dulu nih. Nanti kita berapi-api ada kegiatan, tak lolos pula juga kan. Nah gitu. Yang penting ini tahan dulu. Insya Allah kita sudah punya plan gitu udah ada. Tinggal kita fokus ke kerjaan kita ini menyiapkan perahu. Ketika perahu sudah clear, aman, kita bisa dapat tiket dari KPU, bisa kita daftar ke KPU tanggal 27 insya Allah. Nah, udah, itu udah mulai kita on. Termasuk udara pun belum kita mainkan. Oh gitu. Nah, kita baru fokus ke penguatan pasukan darat nih. Berarti sistemnya juga sudah disiapkan Bang. Udah harus siap lah. Namanya bertempur nih kita nak perang harus siap lah. Serius dari abang ini sebenarnya. Oh, serius banget. Serius banget. Sangat serius. Sangat serius. Bang, tadi kan kalau kita berdiskusi tentang perahu, kemudian tadi program-program yang akan dibuat ini kan jangka panjang juga Bang, walaupun sudah on the track ya. Iya. Nah, kalau melihat kebutuhan Sambas saat ini sebenarnya apa dari mata Bang Misni? Kebutuhan maksudnya? Ya kebutuhan masyarakat Sambas atau pembangunan. Oh iya. Nah, kalau dalam masyarakat jangka pendek. ya, kalau masyarakat ini kan butuhnya itu kan infrastruktur, terutama jalan. Nah, itu jangka pendek tuh. Artinya kan jangka pendek ini bisa diakomodasi oleh APBD Iya. melalui dana DAU lah gitu kan. Karena DAU ini Hancur kan jalan sekarang Bang, sering abang keliling. alhamdulillah Sambas ini relatif bagus lah ketimbang dengan daerah lain tuh. Kita bersyukur di Sambas itu jalannya sudah lumayan meskipun masih banyak sebenarnya karena jalan kabupaten tuh ratusan kilometer. Jadi kalau kita mengharapkan dana DAU misalnya untuk bangun jalan ya paling setahun mungkin 20 km paling banyak itu kan. Nah artinya bertahap lah, bertahap yang sifatnya jangka pendek ini bertahap.
karena kan perlu dana cepat nih. Nah, kita bisa lihat APBD Sambas itu 1,7 triliun, ya kan? Iya. Nah, 52% itu dana tidak langsung, 48% dana langsung, itulah yang nanti untuk bangun di jalan di desa-desa. Masih banyak jalan-jalan yang perlu di Kalau pendidikan, jalan. Pendidikan alhamdulillah sudah lumayan di Sambas ya. kesehatan masih lumayan. Kesehatan juga lumayan, tapi masih perlu ditingkatkan. Saya melihat Sambas ini dari sisi kesehatan, rumah sakit Sambas itu saya kira sudah selayaknya dipindahkan ke tempat yang lebih representatif. Jadi yang abang di nggak kota bisa nih. nggak punya modal dong untuk nanti katakanlah menghajar incumbent kalau semua bagus. Ada yang itu ya, simpan dulu. Oh, disimpan dulu. Tak boleh tuh. Atau memang kalau etika memang Sambas nggak dihajar-hajar? kalau kita misalnya melihat bagus itu bagus, kita bilang bagus. Nah, Sportif. seperti misalnya rumah sakit kan, sekarang nih semiliar rumah sakit Sambas itu sudah tidak layak lagi di kota Sambas ini. Mesti cari tempat yang betul-betul enak, luas, indah, sehingga orang rumah sakit tuh perasaannya tidak sakit gitu. Saya kan sering tuh bawa pasien, nak parkir pun susah, masuk ke dalam tuh udah bertimpa-timpa bangunan, gimana kita mau pres di sana kan? Nah, coba lihat rumah sakit yang betul-betul tuh nyaman, halaman parkir luas. Begitu masuk tuh kita enak sini ya, rimbun ya. Jadi perasaan itu tuh udah enak gitu. Enjoy lah. Ini masuk, aduh di mana nak parkir nih? Nah gitu, nak parkir pun payah. Nah ini saya kira harus ada langkah-langkah yang revolusioner oleh kepala daerah untuk ngambil langkah berani lah. Udah beli lahan, siapkan lahan 50 hektar ke, 20 hektar ke untuk rumah sakit yang betul-betul kalau bisa perlu berkelas internasional karena Malaysia dekat dengan Sambas. Jangan hanya kita yang terus Berobat ke ke Malaysia. sana, sikit-sikit ke norma, sikit-sikit ke norma gitu kan. Ini nanti kita coba putar cara berpikirnya. Kalau normal berobat. Sikit-sikit ke Sambas, sambil kita ke 1001 Kubah, sambil kita makan ke Singkawang apa gitu. Jadi gitu caranya. Oke. Jadi- Bang, tadi kan ada disinggung ya, artinya kalau komunikasi politik abang dengan petahana bakal penantang yang bagus, Iya, kemudian ternyata etika politik juga masih tetap dijaga di elit Sambas ya, artinya adalah yang tidak bagus, tapi kan lebih menonjolkan ide dan gagasan. Iya. Nah kemudian kalau tantangan berikutnya ini kan ketika secara politis bang, apakah bukan janji ya, apa program atau angan-angan yang sudah ada di dalam benak abang dan Pak Mulyadi bang ya? Iya. Pak Mulyadi kalau Mariadi. Pak Mariadi ini apakah akan mudah dieksekusi? Karena kita tahu bahwa walaupun pemerintah undang-undang pemerintah daerah adalah Bupati dan Ketua DPRD, tapi kan itu ada lembaga politik yang begitu banyak kepentingan ya Pak. Ya. Maksudnya Bagaimana DPRD maksudnya? Iya DPRD ini mensinergiskan ya. Iya. Jangan-jangan nanti program abang akan disumbat kalaupun ada jadi bupati. Ya, saya kira gini, saya kebetulan pernah jadi pimpinan DPRD, wakil ketua DPRD, kemudian Bang Haji Mariadi juga pernah jadi anggota DPRD 2 periode di Bengkayang, dan beliau juga pernah calon bupati di Bengkayang. Saya kira saya mudah-mudahan tidak salah orang memilih pendamping atau wakil. Kok Bengkayang bang? Orang Bengkayang yang dicalonkan? Dia asalnya orang Sambas. Oh, asalnya orang Sambas. Asli orang Sambas. Bengkayang dulu kan Sambas. Karena kan mekar gitu kan, jadilah dia Bengkayang. Dulu Sambas kan Bengkayang. Nah, dia orang Ledo, tapi kan dekat. Ledo dengan Sambas kan dekat. Nah, jadi saya meyakini bahwa Bang Haji Mariadi dia orang yang sudah mumpuni di politik, sudah teruji dan sudah terbukti. Nah, sehingga kita tidak khawatir. Nah, kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dengan pimpinan DPRD atau dengan DPRD? Ya, karena itu adalah perintah undang-undang, ya kita laksanakan sesuai regulasi. Sesuai Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di situ sudah diatur kewenangan bupati, kewenangan wakil bupati, kewenangan DPRD dan seterusnya. Nah, yang penting sih itu komunikasi yang baik. Nah, sehingga ini kan untuk kita semua. Bukan mentang-mentang nih, wah ini dari independen harus kita hajar. Ini kita kan pakai undang-undang. Nah, ketika nanti kami jadi bupati misalnya, udah kita pakai undang-undang 23 2014. Sekarang nih kita pakai undang-undang KPU, undang-undang pemilu gitu. Begitu sudah terpilih nanti undang-undangnya 23 2014. Itu yang kita laksanakan gitu.
Kan gitu. Ya, memang kalau mantan presma ini cocok ngomong. Nggak Apalagi juga. kader HMI. Nggak juga. Ada kawan kami HMI itu Bang, pencuri data namanya Bang Agil. Oh, Tadi. Ya, aman. Pencuri data juga beliau. Siap. Oke, Bang Husni, masyarakat khususnya pendengar dan pemirsa RRI mungkin pengen tahu apa sih yang ingin disampaikan ketika proses pilkada berlangsung dan KPU tanggal 27 Agustus nanti, Bang, mudah-mudahan Bang Misri lolos dan memberikan tiket untuk Bang Misri dan Pak Mariadi ini maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Sambas. Mungkin akan disampaikan, silakan sebagai closing statement. Ke kamera mana, Pak Operator? Sini. Silakan, Bang. Baik, terima kasih. Pertama, sebagai closing statement, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada RRI yang sudah memfasilitasi pertemuan pada pagi hari ini. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Sambas yang telah menitipkan KTP-nya kepada kami untuk sebagai persyaratan untuk kami calon dari jalur perseorangan. Yang ketiga juga saya menyampaikan makasih yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya kepada seluruh tim Sambas Gemilang, ya, baik dari kecamatan sampai ke desa, yang sudah bekerja keras siang malam mengawal proses verifikasi faktual di lapangan. Yang keempat, saya menyampaikan terima kasih kepada KPU Sambas dan seluruh jajaran, dan juga kepada Ketua Bawaslu beserta seluruh jajaran yang sudah bekerja, saya lihat sangat profesional. Mudah-mudahan kerjasama ini terus kita jalankan sesuai dengan mekanisme tahapan yang dilaksanakan. Nah, saya kira itu, dan kami mohon doa restu, mohon dukungan dari seluruh masyarakat Sambas. Mudah-mudahan kami bisa lolos di verifikasi faktual kedua ini, yang insya Allah Verpak kedua ini terakhir tanggal 10 Agustus, dan insya Allah nanti ketika kita lolos, maka KPU akan menetapkan dari jalur perseorangan ini tanggal 19 Agustus 2024. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan rencana, dan insya Allah ketika nanti dapat tiket dari KPU tanggal 19 itu, kita merencanakan akan daftar ke KPU tanggal 27 Agustus 2024. Sekian, terima kasih. Salam Sambas Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, inilah akhir dari diskusi kita di podcast kali ini. Nanti kita akan berjumpa di episode lainnya, tentu dengan tamu-tamu yang luar biasa lagi. Tetap bersama saya Kurnia Santosa dalam podcast RRI Pontianak Kupas. Kupas, kulik isu Kapuas.